Nah, sebelum ya, oke. Nah, lanjut selanjutnya. Nah, mungkin sebelum aku ngobrol gitu ya lebih jauh, memaparkan gitu ya, mungkin sedikit perkenalan dulu. Saya ini dulu kuliahnya di IPB, di ilmu kelautan ya 2001-2005, kemudian ternyata setelah lulus dari IPB ternyata biologi atau marine science itu bukan my call gitu ya. Lebih ke marketing dan kemudian lakukan riset pemasaran. Jadinya saya lebih banyak menguatkan experience saya di market research, mulai dari di Pikiran Rakyat, kemudian di agensi, di berbagai perusahaan gitu ya, sampai sekarang ada di Populix. Nah, kemudian di tahun 2015 yang lalu juga saya mengambil lanjutan studi ya, mengambil Master in Science Management di UI. Nah, selain saya belajar secara formal, juga saya juga ngambil beberapa pelatihan gitu ya, pelatihan baik yang ada di internet maupun secara offline gitu ya, untuk menguatkan kembali ilmu pemasaran ataupun sains gitu ya. Jadi memang lebih banyak mencari tahu tentang marketing, tentang brand, tentang produk, research dan sebagainya gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya mau join ataupun nge-link sama saya di LinkedIn, monggo di search aja namanya, nanti klik aja, nanti akan aku accept invitation-nya. Oke, kita lanjut. Ya, nah sekarang kita akan ngobrol mengenai brand image ya. Brand image, kemudian kita ada juga istilah yang namanya identitas brand, kemudian kita juga akan ngobrol tentang aktivasi brand. Nah, ini ngomongnya soal brand, dan brand gitu ya. Kenapa sih kita mesti tahu soal brand gitu ya? Kenapa kita harus memahami tentang brand lebih jauh lagi? Nah, aku kalau misalnya ngasih speaker atau webinar, aku nggak pernah one way ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau langsung jawab, bisa langsung open mic gitu ya. Nah, kalau contohnya ini nih, ada slide seperti ini, ada gambar ini. Kalau ngelihat gambar ini sudah sering lihat, boleh open mic, boleh chatting. Ayo, daripada ngantuk ya, digerakkan Sering, Kak. jari-jarinya. Yes? Sering lihat Sering di Kak, di TikTok. Di Siap. TikTok, oke. Selain di TikTok, mungkin ada yang punya? Belum? Belum, Kak. Belum, Belum, Kak. oke. Oke, lanjut. Nah, sering lihat ya botol-botol seperti ini, warna-warni. Nah, kalau untuk gambar selanjutnya, udah pernah lihat belum untuk produk ini? Sering, Sering Kak. Kak. Pernah, Kak. Ya, ini apa nih? Produk apa? iPhone. iPhone. iPhone apa? iPhone 11 nggak sih Kak? iPhone 11. Ada lagi? 14 nggak sih, Kak? iPhone 14 Kak. iPhone 14, ada iPhone 14 Pro Max gitu ya. iPhone 14. Oke, nah ini udah sering lihat ya dua gambar tersebut. Oke, lanjutnya. Sering pernah lihat tapi belum punya. Nah, oke. Nah, dari mana sih kalian bisa tahu brand-brand tersebut? Tadi udah ada yang kasih tahu ya, kalau untuk yang botol pertama itu apa? Corsicle ya. Itu sering lihat di TikTok. Nah, kalau untuk yang gambar kedua, brand iPhone, itu biasanya taunya dari mana? Boleh di chat, boleh open mic. Dari medsos juga, Kak. Dari medsos juga. Ada lagi yang berbeda? Dari orang sekitar. Dari orang sekitar. Ada lagi? Mungkin ada Dipakai yang punya? artis-artis Kak. Dari artis-artis, oke. Kalau dari artis-artis ini berarti ketemu artisnya atau lihat filmnya atau apa nih? Kerjasama dengan influencer. Kenapa? Ada dari endorse juga ada, oke. Nah, ini kan kalian nih udah bisa nih ya, identifikasi gitu ya. Ini udah masih di tahap awal, kalian sudah bisa mengidentifikasi merek dengan hanya melihat gambarnya saja. Ya, belum ada tuh yang ngomong oh itu botol minuman gitu, itu handphone, nggak ada yang ngomong kayak gitu. Semuanya langsung bisa menyebutkan nama brandnya secara lengkap sampai tipenya gitu. Nah, kenapa sih kita bisa mengidentifikasi brand tersebut gitu ya? Nah, coba bisa ke next selanjutnya. Nah, brand itu banyak gitu ya pengertiannya. Ada yang namanya brand awareness, ada yang namanya brand association,
kemudian ada brand ambassador gitu ya, kemudian ada brand image, itu banyak sekali istilah-istilah tentang brand gitu ya. Tapi untuk sharing kita hari ini, kita akan berbicara tentang image ya, tentang citra brand, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi suatu brand, dan bagaimana kita mengaktifasi brand. Kenapa sih brand itu perlu diaktifasi gitu ya? Kita ngambilnya dari point of view business owner, bisa juga mengambil dari point of view brand manager gitu ya. Nah, bisa di next slide-nya. Ya, nah tadi kan udah bicara mengenai brand image ya, atau citra merek, kemudian ada brand identity, dan kemudian ada brand activation. Brand image itu adalah segala pandangan atau penggambaran suatu brand yang bisa diingat oleh konsumen. Contoh, ketika saya menyebutkan brand Corsicle, apa sih yang ada di pikiran kamu ketika saya nyebut Corsicle? Boleh di chat, boleh open mic. Mahal. Oke, Randra bilangnya mahal. Apalagi? Luxury. Botol minum. Luxurious. Apalagi? Oke. Botol minum Sultan. Oke, berarti dari Corsicle itu dia udah memposisikan dirinya bahwa brand Corsicle ini adalah brand mahal, gitu ya. Kenapa dia bisa memposisikan dirinya itu adalah brand mahal? Karena adanya brand identity, ya. Brand identity itu adalah semua elemen yang diciptakan oleh brand untuk menggambarkan citra yang tepat untuk dirinya. Caranya gimana? Bentuk komunikasi, kemudian dia menggunakan influencer gitu ya, misalnya di TikTok kan tadi banyak TikTok, sosial media gitu ya. Mereka itu mengidentifikasi dirinya sebagai brand premium dengan menggunakan orang lain atau jembatan ya, yang bisa mengaktifasi brand tersebut menjadi suatu brand image yang diinginkan. Yang which is ini akan masuk ke brand activation gitu ya. Jadi kalau brand image itu adalah penggambaran brand dari sisi eksternal faktor gitu ya. Kalau brand identity ini adalah brand yang dibentuk dari internal dari brand itu sendiri. Nah, brand activation itu apa? Brand activation ini adalah proses ataupun pekerjaan sebenarnya yang dilakukan oleh brand manager sama brand owner gitu ya, dengan business owner supaya brand identity dan brand image yang diinginkan itu bisa ditangkap oleh audiens. Ya, audiens ini siapa aja? Audiens ini adalah target market. Atau kalau supaya dibeli pastinya ya, karena brand itu dilakukan komunikasi sedemikian rupa supaya brand itu bisa dibeli gitu ya. Kenapa kita mesti membuat brand activation? Kenapa kita nggak jual aja brand minum gitu ya, botol minum gitu? Kenapa kita nggak jual handphone gitu? Kenapa? Ada yang mau jawab? Agar orang mengenal produknya kita, udah Kak. banyak. Biar berbeda Lebih dari yang mengenal lain. produknya. Daya tarik sendiri untuk Lara Sinta. Apalagi? Mungkin dari aku boleh Kak. Boleh. Kalau menurut aku sih mungkin sebuah brand itu butuh brand awareness terlebih dahulu untuk dapat memasarkan produknya Kak. Jadi kenapa mereka bikin brand activation untuk menyebarkan awareness terhadap produk dari mereka gitu. Yes, exactly. Itu ada di next slide. Intinya adalah kita tuh mau brand kita tuh produk kita laku gitu ya. Kalau jualan botol minum aja ya 20.000 juga bisa terjual gitu ya. Tapi kalau kita tambahkan Corsicle itu harganya bisa 700.000 gitu. Nah, begitu juga dengan handphone. Kalau misalnya kita kasih tanpa ada merek gitu ya, handphone saja gitu ya. Mungkin bisa di slide selanjutnya, slide 11. Handphone aja gitu ya. Handphone hanya bisa kita jual misalnya 2 juta. Kita tempelin brand iPhone, langsung harganya 22 juta. Itulah pentingnya dari sisi branding gitu ya. Brand ini adalah kita ingin mendekatkan diri kita, produk kita dengan target market gitu ya. Sehingga kita tuh bisa dimenangkan gitu ya. Pertama awareness-nya ya. Kita tadi dari Mas Hafiz sudah bilang harus kita melihat dari brand awareness. Iya betul. Kalau kita sudah tahu, apakah mungkin dibeli? Belum tentu juga dibeli. Yang harus kita menangkan dulu adalah positioning kita gitu. Nanti akan discuss selanjutnya ya. Karena pada intinya kita ingin menambah profit gitu. Oke, next slide-nya. Nah, kalau misalnya kita berkomunikasi di bisnis, itu ada 3 tahapan sebenarnya.
Pertama adalah tahapan produk, ya, produk aja nih, botol minum, gitu ya, botol minum. Nah, kalau kita berjualan botol minum, yang kita komunikasikan apa? Yang kita komunikasikan adalah benefit-nya ataupun physical evidence-nya. Misalnya tahan lama, gitu. Atau misalnya tahan panas, tahan dingin, tidak mudah penyok, baterainya tahan lama, itu adalah produk. Ya, paling cepat, paling bersih, kemudian paling efektif itu adalah produk. Ya, jadi ini adalah fase ataupun tahap di mana para brand ataupun marketer ataupun business owner yang dikomunikasikan itu adalah fitur-fiturnya, gitu ya, komponen produknya yang dikomunikasikan, gitu. Tapi dari sisi produk ini, misalnya kita bersaing dengan tempat lain, itu mungkin akan sama saja. Contoh, mau bikin coffee shop, kita mau jualan kopi cappuccino. Cappuccino kita sama cappuccino sebelah bedanya apa? Sama aja, sama-sama kopi dan susu di blend, udah sama saja, gitu ya. Kopi yang bisa menyebabkan kita tahan nggak ngantuk, gitu ya, membuat kita menjadi segar, itu adalah produk. Kita tambahin brandnya Starbucks. Apa yang Anda rasakan ketika Anda minum cappuccino dari Starbucks dengan cappuccino dari Starbucks keliling? Rasanya beda nggak? Rasanya beda. Bukan rasa dari lidah, tapi dari emosionalnya akan berbeda. Ya, kamu minum dari Starbucks dengan Starling, itu rasanya akan lebih proud. Yes, benar, dari persepsi. Brand itu yang dijual adalah persepsinya. Memang yang kita jual adalah value yang tidak bisa dibayar dengan uang. Ya, proud yang kita bayar, attachment, kemudian kita bisa merasa brand ini adalah brand yang menggambarkan diri saya, gitu ya. Kalau misalnya minum Starbucks, ini gue banget, gitu ya. Bedanya dengan minum Starling, gitu ya. Oh, ini karena ya yang ada aja, gitu ya. Jadi yang masih dilihat adalah produknya. Nah, dari era brand ini kita masuk ke era positioning, gitu ya. Positioning ini adalah kita mau bergerak ke tempat yang mana, posisi yang mana, gitu ya. Posisi di tempat yang kita memang bisa winning the competition. Misalnya kita lihat ternyata kopi premium itu belum ada sebenarnya. Karena semua orang, Indonesia kan negara yang agriculture, gitu ya. Semua kopi bisa kita dapetin, gitu ya. Tapi kopi premium ini sangat jarang sekali positioningnya. Makanya Starbucks masuk dan dia winning the competition. Mereka selling the premiumness. Mereka tidak hanya menjual kopi, tapi mereka menjual bonding. Ya, mereka menjual dengan minum kopi di Starbucks, kalian tuh bisa melakukan relationship, ya. Relationship dengan teman, dengan pacar, dengan klien, semua dilakukan di Starbucks. Itulah positioning dari Starbucks yang tidak bisa didapatkan dari coffee shop lainnya. Tapi sekarang makin banyak nih coffee shop yang individu, ya, yang mulai banyak dan juga membuat positioning yang baru, gitu ya. Makanya untuk coffee shop di Indonesia sekarang pangsa pasarnya itu udah mulai terbagi-bagi, ya, segmennya. Ada segmen anak kuliahan, segmen pekerja, segmen ibu rumah tangga, itu semua sekarang ada. Kenapa? Karena setiap brand mencari positioningnya masing-masing. Mereka akan membuat pangsa pasarnya sendiri. Kalau nggak ada, you make it, gitu ya. Jangan berperang di medan yang sudah banyak orangnya, gitu ya. Mau jualan kopi, tapi jualannya sama gitu dengan tetangga sebelah, gitu. Nah, itu sebaiknya jangan. Karena kalian buang-buang waktu, kedua kalian buang-buang investasi tanpa melihat sebenarnya kalian mau kemana sih, gitu. Hanya jualan kopi, gitu ya. Nggak bisa. Kalian harus menjual message. Kalian harus menjual value yang tidak bisa dibayar oleh money. Oke, next slide-nya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan risetnya dulu, ya, untuk membangun suatu brand. Brand itu tidak semerta-merta kita buat dan kita kembangkan tanpa ada basis data. Ya, kita harus tahu dulu kita mau kemana, apa yang kita punya, dan kita mau kemana, gitu ya. Nah, sebelum kita mau berperan di di pangsa pasar tersebut, kita harus tahu dulu di kompetisi itu ada siapa aja,
mereka tuh offering apa gitu ya sebelum kita menjual gitu ya. Makanya kita harus membuat suatu riset pemasaran untuk memastikan kita mengambil keputusan yang cepat dan tepat gitu. Caranya gimana? Yang pertama, tujuan risetnya tuh harus didefinisikan dengan jelas. Kamu mau apa gitu? Mau dapat data apa gitu ya? Terus caranya seperti apa gitu. Kemudian analisa apa sih yang mau kamu dapatkan dan kesimpulannya itu mau kamu dapatkan dan kemudian dilakukan strategi pasarnya seperti apa. Nah, ini sudah harus dipikirkan dari awal sebelum kalian terjun untuk mencari data-data. Gitu ya. Jadi planningnya harus kuat gitu. Nah, kalau misalnya kita buat dalam suatu flow, itu ada di slide selanjutnya. Nah, flow-nya itu akan ada beberapa tahap gitu ya ketika kita melakukan proses riset tentang brand. Di slide 15, next-nya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau mengetahui tentang riset tentang brand, kita harus memahami journey-nya dulu. Ya, tadi Mas Hafiz sudah bilang tuh. Kita harus bangun dulu awareness-nya. Kamu tuh siapa gitu? Who are you? Gitu ya. Kita harus membangun suatu recognition dan approval. Setelah kita dikenal oleh orang, kita harus memastikan orang itu semua orang itu harus mengconsider brand kita gitu ya. Kita harus ada dalam pilihan-pilihan brand tersebut. Kalau sudah masuk ke pilihan, kita harus memastikan target pangsa pasar kita mau coba beli gitu. Sampai mereka akhirnya coba dan akhirnya mereka menjadi loyal. Loyal ini artinya mereka akan beli secara berulang-ulang. Setelah membeli secara berulang-ulang, apa yang akan terjadi? Akan terbangun yang namanya trust. Trust itu atau percaya terhadap suatu merek ini adalah level tertinggi dari suatu brand. Ketika brand kamu sudah dipercaya oleh orang banyak, anything happen to your brand, bisnis kalian itu akan survive. Ya, mau ada pandemi, mau ada krisis moneter, mau ada apapun, brand kalian tuh akan kuat gitu ya. Mau ada kompetitor baru, itu akan kuat gitu ya. Tapi kalau misalnya brand kalian masih di tahap brand awareness gitu, tiba-tiba ada brand lain masuk dan memberikan menawarkan sesuatu yang sama, brand kalian bisa goyang gitu ya dan bisa tidak survive gitu. Nah, makanya untuk setiap level dari journey suatu brand ini harus ada risetnya. Bagaimana caranya supaya brand kita bisa dikenal, bagaimana caranya brand kita bisa diconsider, bagaimana sih supaya mereka tuh mau coba brand kita gitu ya. Bagaimana caranya supaya mereka mau terus pakai brand kita dan akhirnya mereka akan menjadi sticky dengan brand kita. Nah, itu kita lakukan dengan riset brand. Ya. Gimana sih caranya bikin riset, Kak? Susah banget kayaknya ini ngomongnya dari tadi, ini ngukurnya gimana gitu ya. Caranya itu ada di slide selanjutnya. Sangat mudah sebenarnya kalau kita mau mau coba gitu ya. Pertama, kalian harus tahu masalahnya tuh apa. Ya, harus dibuat dari mengidentifikasi masalah. Misalnya kalian ini adalah brand owner gitu ya. Permasalahan yang pertama itu adalah di level brand awareness. Saya tuh pengen brand saya dikenal oleh semua orang. Itu adalah dari masalah. Nah, bagaimana selanjutnya? Gimana caranya saya bisa tahu brand saya ini ada di mana dan bagaimana caranya saya bisa meningkatkan awareness dari brand saya? Ya, harus didesain dulu instrumen risetnya. Instrumen risetnya itu adalah bagaimana cara kita mengambil data lah ya, gitu. Mau dilakukan secara survei, mau dilakukan secara in-depth interview, atau mau dilakukan secara focus group discussion. Setiap metodologi memiliki keuntungan dan kekurangan masing-masing. Jadi harus tahu dulu nih mau pakai survei atau mau focus group discussion nih, gitu. Setelah kita sudah menentukan, kalau misalnya surveinya ataupun risetnya itu besar, gitu ya, biasanya kita lakukan pilot test dulu. Kenapa kita harus melakukan pilot test, gitu ya? Kita harus coba dulu sebelum kita mengambil data lebih banyak lagi. Alasannya adalah kita menghindari resiko. Resiko apa? Resiko kita salah mengambil data. Kita salah bikin pertanyaan, gitu. Nah, ini harus kita coba dulu, kita tes pertanyaan kita ini mudah dipahami nggak sih? Ketika saya bertanya ini, orang tuh ngerti nggak apa yang mau saya tanyakan, gitu. Nah, itu kita harus lakukan pilot test. Ternyata dari kuesioner kita ataupun list pertanyaan kita ini sudah jelas, gitu ya. Barulah kita mulai
mendesain ataupun men-setup. Bisa menggunakan berbagai macam platform ya. Poplix juga ada yang namanya Poplet. Mungkin nanti Kak Sina akan bantu jelaskan. Ada yang free trial lainnya. Mungkin kalau teman-teman dulu bikin apa ya? Bikin kuesioner pen and paper ya, terus disebar atau bikin apa Google Form kayak gitu ya. Nah, itu ada proses persiapan. Nanti kemudian teman-teman melakukan pengumpulan data, datanya sudah masuk dan diproses gitu ya, mulai dihitung tuh ya, mulai dihitung, dilihat persentase, ternyata posisi kita ada di nomor 10 nih. Gimana caranya brand kita yang tadinya ada di nomor 10 bisa ada di nomor 5? Itu adalah dari strategi brand yang akan ada di nomor 7 dan nomor 8. Datanya sudah ada, action-nya apa? Nah, itu yang harus kalian tentukan sebagai brand owner dan juga sebagai business owner. Kalian harus tahu bagaimana caranya menangani permasalahan ataupun informasi yang diberikan dari riset brand ini. Nah, kalian sudah terbuka matanya. Oh, ternyata kompetisinya seperti ini. Kalian ada 2 pilihan. Yang pertama, kalian fighting di competition ini atau mau pindah, gitu ya. Mau pindah ke tempat kompetisi yang berbeda, gitu ya. Misalnya tadinya mau membuat kopi, ternyata yang bikin produk kopi ini tuh sudah terlalu banyak brand-brandnya, kayaknya nggak mungkin deh. Oh, ya udah deh kalau begitu jangan bikin kopi deh. Bikin cincau aja deh. Kayaknya bikin cincau jarang nih yang bikin nih, saya udah pasti menang. Ternyata bikin cincau yang beli itu paling hanya 2 orang dari 10 orang, ya. Berarti ini pangsa pasarnya sangat mengerucut gitu ya, sangat kecil, tapi kalian ini mungkin bisa jadi the best competition di sini ya. Nah, itu harus ditentukan dari riset pasar ini. Next-nya. Nah, ini adalah contoh kasus. Ini contoh kasus nyata ya, tapi untuk nama brand dan sebagainya ini kita ubah sedikit. Jadi kita ada pernah melakukan riset dengan e-commerce digital, tapi untuk B2B, untuk business to business. Dan ini adalah e-commerce digital end-to-end yang melayani toko-toko tradisional ya, dari usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi mereka tuh pemilik bisnis ya. Mereka itu ingin aplikasi ini ingin mengevaluasi branding mereka gitu ya. Karena mereka ini ingin menciptakan positioning merek yang kuat. Jadi mereka tuh sudah ada blueprint-nya. Sudah ada blueprint brand mereka itu mau dikenal sebagai brand apa ya. Mereka tuh sudah jelas sekali, mereka ingin menjadi e-commerce digital B2B end-to-end yang melayani semua bisnis gitu ya. Makanya mereka ingin melihat sebenarnya komunikasi saya ini sudah ditangkap belum sama target pasar saya. Orang-orang melihat saya apakah sama dengan apa yang saya komunikasikan ke mereka. Ya. Jadi saya mau menganggap diri saya ini adalah e-commerce digital B2B yang profesional gitu misalnya. Nah, orang-orang melihat hal yang sama nggak tentang saya? Makanya dilakukan riset pasar ini. Next-nya. Nah, setelah dari studi ini, kita melihat ada beberapa ini ya, gambar ya. Ini AA, contoh, BB, YY, dan sebagainya ini adalah personifikasi. Brand itu kita buat seakan-akan manusia, ya. Kalau brand contoh ini menjadi seorang manusia, sebenarnya manusia yang seperti apa sih? Gitu ya. Ternyata brand contoh ini dipersepsikan atau dipersonifikasi sebagai seseorang, ya, pria atau wanita yang looks profesional, rajin, pintar, cantik, good attitude, elegan gitu dengan kelas dan classy gitu ya. Ini sudah terlihat nih. Oh, ternyata message-nya sepertinya ditangkap dengan benar. Apakah benar seperti itu? Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Kemudian kita lakukan color gitu ya. Kalau tadi orang, sekarang adalah warna. Ternyata kalau kita identifikasi brand kita sebagai warna, brand contoh ini sangat dipersonifikasi sebagai brand yang ungu gitu. Mungkin karena logonya warna ungu sih. Gitu. Nah, dengan adanya warna ungu ini, mereka tuh mempersepsikan bahwa brand contoh ini adalah brand tanda kutip janda, gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap janda ini positif, ada yang menganggap negatif. Tapi ini bukanlah arah direction yang ingin dikejar oleh brand contoh, gitu ya. Walaupun secara personifikasi sudah benar, tapi ada aspek yang dipersepsikan tidak sesuai, gitu. Kemudian kita petakan sebenarnya, ada di slide selanjutnya.
kita petakan dari brand kita, kemudian kita petakan antara brand yang mature, yang sebelah kiri ya, ada kalau ke atas adalah mature, yang ke bawah adalah youth, muda, kemudian ada female dan male. Ternyata brand contoh ini itu diposisikan lebih ke arah mature, nggak perempuan, nggak laki-laki, bisa keduanya tapi mature gitu ya. Nah ini adalah area yang sebenarnya memang ingin dituju oleh brand contoh ini. Cuman karena adanya persepsi tentang janda itu kan lebih cenderung ke female gitu ya. Ini ingin diubah sedikit gitu ya. Komunikasinya harus diubah tentang branding si brand contoh ini karena mereka tidak mau dipersepsikan sebagai brand janda atau brand female karena mereka menservis atau melayani semua jenis gender gitu ya. Karena ini adalah B2B, lebih ke business owner. Nah, kemudian kalau dalam hal karakter. Kalau dalam hal karakter itu ada vertikal ya, outspoken ini adalah yang lebih banyak berbicara, ataupun yang ke bawah calm, lebih kalem gitu ya. Ke kanan adalah profesional, yang sebelah kiri adalah lebih casual gitu. Nah, ternyata dari studi riset brand kita, brand contoh ini lebih dianggap profesional. Bagus bagi mereka, dari orang brand ini memang benar, tidak salah gitu, tapi dari mereka ingin mau bergerak ke arah outspoken. Kenapa? Karena kalau misalnya profesional akan dianggap brand yang terlalu kaku ataupun aplikasi B2B yang terlalu kaku gitu ya. Mereka nggak mau dianggap hal seperti itu. Mereka tuh mau dianggap sebagai yang outspoken, lebih mudah, lebih fleksibel dan sebagainya. Makanya brand itu harus digerakkan, bergerak ke arah outspoken. Caranya gimana? Nah, ini akan ada seharusnya ya. Ini akan ada di bagian komunikasi sebenarnya. Brand itu adalah tentang bagaimana cara kalian mengkomunikasikan diri kalian gitu ya. Mau dianggap apa gitu ya. Nah, itu komunikasi harus jelas dengan channel yang tepat gitu. Nah, dari riset ini kita sudah tahu gitu ya. Kita sudah tahu kita mau kemana dan kita saat ini kita sekarang posisi ada di mana dan kita mau kemana. Selanjutnya gimana? Ya, itu ada di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kita harus membuat tagline gitu ya. Kita akan bikin tagline dengan memastikan bahwa brand kita ini bisa dikomunikasikan dengan tepat. Contoh, dengan tagline yang tepat, misalnya banjir promo di aplikasi ini. Belanja cepat, tepat, dan akurat gitu ya. Pilihanmu, contohmu. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya possible tagline ini, mereka tuh bisa memastikan adanya adanya service yang bisa memberikan ataupun bisa dibutuhkan oleh si business owner gitu. Jadi ini sesuai dengan arahan bagaimana mereka mau menjadi suatu brand yang dianggap lebih komunikatif dan lebih profesional dan juga lebih mudah gitu ya dengan adanya possible tagline ini. Nah, setelah dibuat komunikasi ini, pastikan channel komunikasinya pun tepat. Misalnya dari brand owner ini mereka tuh lebih suka melihat TikTok gitu ya, sosial media gitu ya. Berarti komunikasi kita harus ada di channel yang tepat juga, di channel yang sama di mana target audiens kita juga bermain di situ. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ada contoh case study kalau nggak salah. Ya, nah ini adalah case study, ini lebih discussion ya. Ini kita misalnya kita mau bikin bisnis fashion gitu ya, bisnis fashion baju Korea gitu ya, karena baru ada Blackpink gitu ya, baru datang, jadi kita kayaknya mau bikin bisnis fashion Korea deh nih, harganya premium karena kayaknya penontonnya Blackpink ini pada orang mampu semua gitu ya. Kita mau bikin bisnis fashion Korea gitu. Target pasarnya siapa? Ini target pasarnya adalah teman-teman kamu, kerabat kamu, dan mereka tuh suka dengan K-pop gitu ya, dan suka dengan Korean look gitu. Nah, pada saat kamu launching produk kamu gitu ya, selama 6 bulan ini sudah oke nih, penerimaannya sangat baik gitu ya. Tapi penjualannya itu mulai stagnan. Tidak naik. Jadi grafiknya awalnya begini, sekarang flat. Nah, gimana nih caranya supaya bisnis kamu naik terus gitu ya? Karena ini dari sini ada problemnya. Kamu ingin meningkatkan penjualan gitu ya, tapi pangsa pasarnya ingin dikembangkan. Tadinya kan hanya teman dan kerabat gitu ya. Nah, sekarang mau merambah ke audiens yang lebih luas gitu. Nah, gimana nih caranya kamu memastikan
brand kamu ini, brand Korean Look ini bisa survive di pasar yang lebih luas. Nah, untuk menjawab hal tersebut, yang pertama yang kamu lakukan itu apa? Riset Ya, pasar mungkin, Kak. riset pasar, correct. Betul sekali. Kamu harus tahu dulu medannya apa. Itu ada di slide selanjutnya. Kamu harus tahu dulu medannya itu apa. Tentukan dulu target pasar kamu siapa, gitu ya. Ini udah tahu nih, target pasar kamu adalah pria wanita. Usianya itu 17-35 tahun, tingkat ekonominya menengah ke atas, mereka harus suka K-pop dan Korean look gitu ya. Nah, makanya kamu harus pengen tahu dulu nih secara perilaku atau behavior, kamu harus tahu dulu mereka tuh biasanya belinya di mana sih? Mereka tuh punya budget berapa kalau mau beli pakaian Korean look gitu. Dan mereka tuh suka warna modelnya yang seperti apa, kemudian seberapa sering mereka beli, kemudian mereka tuh punya referensinya itu look yang seperti apa, apakah lebih ke girl band ataupun lebih ke boy band gitu ya. Terus kemudian kompetisinya apa gitu. Mereka ini biasanya belinya brand-brand apa sih? Apakah belinya di lokal atau belinya impor? Nah, kira-kira masing-masing positioning dari brand tersebut itu ada di mana? Kemudian ada nggak sih brand image yang mirip dengan brand kamu? Misalnya kamu brandnya contohnya Blackpink gitu ya, kamu ngasih Blackpink gitu ya. Nah, ternyata Blackpink ini sudah ada gitu loh di pasaran gitu. Jadi kamu kalau mau masuk ke pangsa pasar itu, kamu harus mengkomunikasikan sesuatu yang berbeda, yang fresh, yang memang dicari oleh semua orang gitu ya. Nah, biasanya mereka itu biasanya kalau mencari referensi tentang baju itu di mana? Kalau sekarang kan lebih banyaknya kiblatnya ke arah TikTok ya. Nah, kalau ke arah TikTok biasanya ada artis atau brand ambassador atau komunitas apa sih yang biasanya si para pencipta Korean look ini mereka cari tahu lebih banyak. Kalau kamu sudah tahu hal tersebut, kamu sebaiknya melakukan kerjasama dengan brand tersebut, dengan ambasador tersebut, untuk meningkatkan nilai dari brand itu sendiri. Gitu. Nah, ini mau ada pertanyaan, mau langsung ditanya atau gimana ya? Atau nanti aja terakhir ya? Oh, nanti kita ada sesi Q&A Kak setelah materi. Oke, siap-siap. Oke, nah kemudian next-nya, nah secara summary gitu ya, secara ringkasnya dari tadi saya ngomong aja gitu ya, sebenarnya riset pasar ini apa sih gitu ya. Nah, riset pasar ini dalam konteksnya adalah brand, ini adalah sebenarnya metode untuk memahami perilaku konsumen sebenarnya. Kita harus tahu konsumen itu mau seperti apa dan maunya bagaimana, dan kita bisa mengidentifikasi masalah yang jelas. Dan hasil riset pasar itu harus dapat dipahami, relevan dan dapat diterapkan gitu. Karena hasil riset yang tidak bisa diterapkan atau dibuat strateginya itu adalah riset pasar yang sia-sia sebenarnya. Dan jangan perlu khawatir, tidak semua riset pasar itu membutuhkan anggaran besar dan waktu yang lama. Kenapa? Gitu, nanti akan dibantu oleh Kak Sina gitu ya. Tapi yang jelas dari riset pasar ini kita harus bisa mendefinisikan dan bisa membantu brand kita supaya bisa survive, supaya bisa lebih kuat lagi positioningnya di pasar, sehingga kalau anything happen with your brand itu kalian tuh bisa survive gitu ya, karena kompetisi semakin besar. Semakin banyak brand-brand kecil yang masuk dan berkompetisi dengan value ataupun positioning yang mirip dengan antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, kemudian next-nya, ada kuis. Ini kuisnya mungkin sama Kak Sina ya? Ada duitnya nggak nih Kak Sina? Oh, tentu ada dong, Kak Indah. Jadi buat teman-teman nih, ayo dipersiapkan tangannya, diingat-ingat juga gitu ya, tadi materinya ada apa aja sih gitu. Karena setelah ini akan ada satu pertanyaan untuk satu orang yang jawab paling tepat dan benar dan paling cepat akan mendapatkan saldo e-wallet senilai Rp50.000 dan nanti tim Populix yang akan kontak ke teman-teman langsung nih. Jadi tidak usah khawatir dan juga tentunya kita amanah nih ya teman-teman. Jadi bersiap-siap, kita langsung aja. 1, 2, 3. Sebutkan 3 era dalam tata cara berkomunikasi ke pasar. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Indah dan udah ada di slide juga nih ya tadi. Oke, mungkin teman-teman mau coba ada yang bisa raise hand atau mungkin mau jawab di kolom chat juga silahkan banget nih ya teman-teman.
diingat-ingat dulu nih, ini kayaknya teman-teman lagi pada remind, "Aduh aduh tadi apa ya, 3 era nih," padahal tadi Mbak Indah udah jelasin, panjang lebar. Oke, udah ada yang jawab dengan benar nih ya, ternyata apakah benar Mbak Indah? Jawabannya ada era produk, era brand, dan juga era positioning. Bener banget. Ini siapa nih? Ray ya? Iya, Yes, Ray. betul. Kalau di aku Ray yang pertama. Oke, siap kalau gitu. Kak Rey nanti, untuk, klaim hadiahnya bisa langsung, aku personal chat gitu ya, tapi mungkin setelah ini aku juga izin sedikit memperkenalkan tentang apa sih itu Populis gitu. Sebelumnya thank you so much untuk, MC kita hari ini yaitu Kak Hafizi dan juga barusan Kak Indah selaku pemateri sudah memberikan materi yang banyak nih ya, teman-teman yang bertanya juga ternyata sudah banyak banget. Jadi mungkin aku langsung cepat aja gitu. Jadi apa sih sebenarnya Populix? Mungkin teman-teman ada yang belum pernah dengar atau mungkin tadi ketinggalan gitu ya di awal sesi pengenalan oleh MC kita hari ini. Nah, jadi Populix ini merupakan perusahaan penyedia layanan riset dan juga consumer insights di mana kita berusaha untuk menghubungkan pelaku bisnis maupun pelaku individu yang membuat riset dengan kumpulan responden yang berkualitas dan juga tentunya tepat sasaran serta dependable di seluruh Indonesia. Kita juga sudah masuk ke Eselmer Corporate dan menurut Tech in Asia, kita masuk di 50 Rising Startups in Indonesia dan kita juga masuk ke Forbes Asia 100 to Watch. Dan buat teman-teman yang penasaran juga nih sama aplikasi Populix, boleh banget juga di-download karena kita juga masuk ke top trending lifestyle app. Nah, kita punya visi dan misi Power All Voice, Power All Growth, di mana Populix percaya bahwa kualitas responden yang kita miliki memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang terpercaya gitu. Jadi misalnya teman-teman ada yang punya bisnis atau mungkin ada yang lagi mau skripsian nih ya dan bingung banget nanti respondennya gimana atau mungkin punya target yang tinggi dan juga tentunya data-data yang dibutuhkan sangat harus valid gitu. Teman-teman bisa banget nih gunain salah satu produk dari Populix yang bernama Poplight. Nah, untuk Poplightnya sendiri, kita juga ada mungkin kalau misalnya teman-teman belum pernah dengar gitu atau mungkin mau tahu juga, teman-teman bisa langsung aja visit Poplight di link berikut. Jadi aku akan drop link-nya, jadi teman-teman nanti bisa banget juga nih sambil dicek atau mungkin kalau misalnya mau coba gitu ya buat yang besok skripsian atau buat yang sekarang lagi mau metodologi penelitian, boleh banget nih ya. Jadi nanti kalian caranya gampang banget, tinggal login atau mungkin bisa juga daftar gitu menggunakan nama kalian, nama bisnis atau usaha kalian, dan sebagainya. Nah, kalian juga bisa langsung saja buat survei dengan cara klik buat survei baru, di mana nanti di sini kalian akan mendapatkan pilihan nih, kalian bisa mengambil survei dari template-template yang sudah ada gitu. Misalnya tadi Kak Hafizi sudah punya bisnis atau mungkin teman-teman juga ada yang baru mulai bikin brand baru nih. Kalian bisa banget nanti gunakan template yang sudah tersedia di sini, yaitu ada develop untuk kalian yang baru mau membangun, ada juga grow untuk kalian yang mau mengembangkan bisnisnya, dan ada juga innovate untuk kalian yang mau mengeluarkan inovasi terbaru nih untuk bisnis kalian. Tapi buat teman-teman yang mungkin lagi mau skripsi gitu, misalnya topik penelitiannya adalah pecinta fashion atau mungkin tadi ya, fashion Korea gitu, mengingat Blackpink, NCT Dream, dan sebagainya kemarin baru datang dari sini, atau mungkin teman-teman juga lagi mau ngadain penelitian, misalnya seberapa besar sih pengaruh, idola K-pop terhadap keseharian kita. Nah, kalian juga bisa nih buat survei dari nol. Lalu kalian bisa tentukan judul surveinya dan juga bisa menginput nih deskripsinya apa saja. Nah, setelah itu buat teman-teman yang mungkin mau meneliti gambar gitu, misalnya kalian mau ngepost Instagram feeds atau mungkin kalian lagi mau membahas tentang fashion Blackpink kemarin ketika konser di Indonesia sepertinya agak tertutup nih ya teman-teman. Kalian bisa banget nih melakukan penelitian dengan menginsert gambar atau pictures atau video yang akan nanti dijawab oleh responden-responden yang ada. Lalu selanjutnya kalian juga bisa bikin pertanyaan, mungkin kalau misalnya di Google Form gitu, pertanyaan kalian terbatas, mungkin
hanya pertanyaan dengan jawaban tertentu atau mungkin ada juga pertanyaan dengan skala Likert dan sebagainya. Nah, kalau misalnya di Poplight, kalian bisa memilih pertanyaan dengan bentuk single input yang jawabannya singkat dan dibatasi karakternya, atau kalian juga bisa memilih checkbox di mana kalian bisa memberikan beberapa opsi jawaban, dan kalian juga bisa memberikan fitur radio group di mana responden nanti bisa memilih satu jawaban, dan kalian juga bisa menggunakan fitur komen untuk tulisan jawaban singkat, fitur rating untuk mengukur suatu pendapat atau mungkin sikap, dan juga kalian bisa menggunakan fitur ranking untuk mengurutkan jawaban, dan yang terakhir ada fitur image picker nih, jadi jawabannya berupa gambar. Jadi mungkin kalau misalnya kalian di form-form atau mungkin survei yang lain terbatas, kalian di Poplight bisa gampang banget nih mengatur semua jenis pertanyaan-pertanyaan yang mau kalian pilih, terutama buat yang lagi mau skripsian atau mungkin tadi ya yang lagi mau membangun bisnis dan sebagainya. Lalu setelah itu kalian juga bisa nih mengatur logika, misalnya mau dikasih rules tertentu atau mungkin peraturan tertentu, itu juga bisa banget gitu. Jadi demografinya pun juga bisa diatur nih teman-teman. Misalnya kalian mau yang usianya 18 sampai 25 tahun aja, atau mungkin mau yang usianya 35 hingga 45 tahun aja, itu semua bisa diatur sesuai dengan demografi yang kalian butuhkan gitu. Atau mengatur jumlah respondennya, ini juga bisa banget nih teman-teman di Poplight. Jadi nanti harga survei yang keluar juga tergantung dengan jumlah responden yang kalian set gitu. Jadi kita benar-benar pure aja nih, kita transparan aja gitu. Jadi kita sama sekali tidak memainkan harga dan sebagainya, karena jumlah responden dan jumlah pertanyaan itu bergantung kepada teman-teman sendiri gitu. Jadi nanti hasil akhirnya merupakan transparansi dari keinginan teman-teman atau mungkin kebutuhan teman-teman semua. Nah, untuk gendernya sendiri juga bisa diatur nih, misalnya karena konsernya Blackpink atau mungkin karena konsernya NCT Dream bisa dipilih aja, misalnya gendernya mau perempuan saja atau mungkin mau laki-laki saja, atau keduanya juga boleh nih. Atau mungkin domisilinya misalnya, waduh lagi butuh responden yang di daerah Papua aja, itu juga bisa banget nih teman-teman. Jadi nanti semua bisa diatur di demografi dari Poplight itu sendiri. Nah, buat teman-teman juga, kalian bisa menambahkan demografi tertentu. Misalnya kalau tadi demografi dasar nih, gender, umur, dan sebagainya. Kalau misalnya demografi tambahan, kalian bisa banget mempersempit topik kalian. Misalnya kalian membutuhkan responden yang sudah menikah, atau mungkin responden yang baru putus 5 bulan lalu, atau mungkin responden yang dalam 3 bulan terakhir sudah menonton 10 drama lebih. Itu bisa banget nih teman-teman, kalian set aja nanti sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, setelah itu kalian bisa mereview kembali pertanyaan-pertanyaan dan juga pengaturan demografi yang sudah dipilih, dan bisa langsung lanjut ke sesi pembayaran, di mana nanti untuk sesi pembayaran sendiri seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Jadi kalian bisa banget mengatur, kita transparan aja, jadi nanti teman-teman hasil yang keluar adalah hasil dari settingan teman-teman sendiri, misalnya 3 pertanyaan atau mungkin 30 atau 50 responden dan sebagainya. Oke, mungkin kurang lebih itu dulu nih teman-teman dari Populix. Aku kembalikan kembali ke teman-teman Ejenenko sekaligus ke MC-nya Kak Hafizi. Silahkan Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Fitra untuk pemaparan yang luar biasa mengenai Populix. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya Kak Indah ya? Boleh, Oke. boleh. Sebenarnya aku ingin kembali remind ke teman-teman semua bahwa Populix akan memberikan door prize. Tadi Populix sudah udah bagi-bagi door prize nih e-wallet senilai 50.000 untuk satu orang yang bisa menjawab kuis. Nah, sekarang Populix juga akan bagi-bagi door prize berupa e-wallet juga senilai 50.000 untuk satu penanya terbaik. Jadi make sure teman-teman memberikan pertanyaan terbaiknya untuk Kak Indah gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan pertama Kak dari Ila. Kak, apakah riset kompetitor itu sangat mempengaruhi dalam menentukan brand? Silakan dijawab, Kak. Oke, thank you. Apakah
riset tentang kompetitor itu mempengaruhi brand ya? Pertanyaan gitu ya, riset kompetitor mempengaruhi brand? Jawabannya enggak. Itu tidak akan mempengaruhi brand kita ya. Mau kompetitor itu jualan produk premium, mau memposisikan sebagai brand yang muda gitu ya, itu tidak akan mempengaruhi kita gitu ya. Karena pada saat kita membuat suatu brand, kita sudah tahu brand kita ini mau dikenal sebagai brand yang apa gitu. Tapi kompetitor itu akan menjadi salah satu acuan bagi kita ya. Siapa sih lawannya kita gitu ya. Kita adanya riset kompetitor itu akan membuat kita tuh aware gitu ya, membuat kita aware tentang kondisi yang ada saat ini di lapangan. Tapi itu tidak akan mengubah our brand value ya. Itu tidak akan merubah kita gitu ya. Yang kita lakukan adalah kita melihat, oh ternyata kompetisi kita ini ada 10 brand, masing-masing ini mengkomunikasikan ada hal yang berbeda dan ada hal yang mirip gitu ya. Contoh, kita mau memposisikan brand kita ini adalah sebagai brand yang muda gitu ya. Brand untuk anak-anak muda. Oh, ternyata ada kompetitor kita yang juga mendefinisikan dirinya sebagai brand yang muda atau brand untuk anak-anak muda. Nah, kita membuat sesuatu yang lebih unik lagi. Ini anak-anak muda kita, untuk brand kita itu anak-anak muda yang seperti apa gitu. Dan ini harus berbeda, harus unik dan berbeda dan punya target pasarnya gitu. Jadi daripada takut gitu ya, takut dengan kompetitor, kita harus lebih berani mengidentifikasi diri kita sendiri dan kita bisa stand out gitu ya. Jadi jangan takut dengan kompetitor. Kompetitor itu bisa mendefinisikan berbagai macam komunikasi, berbagai macam value gitu ya. Tapi dari kita tuh juga harus kuat. Brand kita ini mau brand yang seperti apa gitu ya. Jadi jangan gentar ya. Jadi kalau misalnya kalian mau buat suatu brand gitu ya, jangan takut sama kompetitor. Kompetitor itu bukan untuk ditakuti, tapi sebagai acuan gitu ya, sebagai acuan kita ini sebenarnya lawannya siapa aja gitu. Itu buat Arsila ya. Kira-kira menjawab Kak Arsila? Apakah menjawab Kak Arsila? Kita anggap terjawab aja lah ya Kak ya. Oke. Boleh, yuk. Mungkin aku sedikit ingin menambahkan pertanyaan dari Kak Arsila tadi, apakah mungkin riset kompetitor itu dibutuhkan untuk menentukan unique selling point kita Kak? Yes, betul sekali. Jadi kalau untuk kita memahami kompetitor itu biar kita sebenarnya pengen tahu pemetaannya itu seperti apa gitu ya. Kalau membuat brand kita kuat atau tidak kuat itu sebenarnya tidak dipengaruhi oleh kompetitor. Mau kita punya kompetitor, mau kita tidak punya kompetitor, brand kita harus kuat dulu. Kita harus jelas apa yang mau kita sampaikan. Harus ada brand story-nya. Contoh ya, contoh lagi. Kalau saya suka sekali bermain dengan contoh supaya lebih relate gitu ya. Contoh, kecap gitu ya. Kecap is kecap gitu. Tapi ketika kalian dengar story-nya, kecap terbuat dari kedelai Malika gitu ya. Seneng ya dengerin ceritanya gitu ya. Itu adalah brand story yang mau disampaikan. Jadi makanya kenapa kecap Bango itu sangat kuat sekali. Karena ada story yang ingin disampaikan. Ada emotional value yang mau disampaikan. Kenapa sih brand Bango itu mau capek-capek gitu ya bikin brand story gitu ya, mau memperkuat positioning-nya karena memang mereka itu adalah market leader-nya gitu dan mereka ingin memastikan bahwa mereka kuat gitu. Walaupun market leader tapi nggak bisa berleha-leha gitu ya. Nanti kita tidak tahu gitu ya kompetitor mau ngapain, tahu-tahu tergerus consumer kita. Ternyata consumer kita banyak yang pindah gitu ya. Yang tadinya loyal ternyata kok pindah ke kecap yang lain gitu misalnya. Karena memang attachment-nya sangat kurang gitu. Karena tidak ada story yang di-deliver, tidak ada cerita ataupun emotional attachment yang di-deliver oleh brand itu supaya bisa menjawab kebutuhan dari target pasar. Oke, terima kasih Kak Indah untuk jawabannya. Oke, mungkin selanjutnya dari teman-teman yang udah capitulation ya, ada Kak Revanza Ferdiola. Silahkan untuk Kak Revanza, boleh on mic dan on cam untuk menanyakan pertanyaan ke Kak Indah. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Kak nggak bisa buat on cam. Buat Kak Indah di sini saya ingin bertanya ya. Apabila kita akan meluncing produk yang itu menyasar konsumen yang berada di, misalkan kita bilang itu pedesaan ya,
kan kita tahu orang pedesaan itu belum terlalu menggunakan teknologi ya Kak. Misalkan produknya itu seperti penyubur tanaman untuk petani-petani gitu Kak. Nah itu bagaimana cara kita tuh mendapatkan data tentang behavior-nya mereka gitu Kak. Bagaimana sih apa yang akan kita lakukan untuk mendapatkan data tadi. Terus bagaimana nanti metode yang kita akan untuk mengkomunikasikan identitas brand-nya kita kepada mereka, Kak. Makasih. Oke, terima kasih Revansa. Pertanyaannya sangat menarik karena ini adalah salah satu brand ataupun produk yang mungkin spesifik ya, spesifik ke para petani ataupun pemilik kebun gitu ya, pemilik ladang dan sebagainya. Kebetulan saya juga udah pernah beberapa kali melakukan riset tentang produk-produk pertanian, ada produk perikanan, produk bibit, juga bibit, pupuk dan sebagainya itu sudah pernah kita lakukan. Nah, caranya gimana kita supaya bisa mendapatkan data tersebut? Pertama yang kamu harus lakukan adalah melakukan desk research. Kamu cari tahu, ini petani-petani tersebut, kamu kan punya brandnya ya, punya produknya nih ya. Kamu udah tahu nih produknya ini untuk penyubur tanaman apa gitu ya. Contoh misalnya untuk tanaman kopi gitu ya, tanaman kopi. Nah, daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia itu ada di mana? Gitu. Itu pertama. Kamu harus tahu dulu market share-nya itu ada di area mana. Kemudian yang kedua, kamu harus cari tahu juga mereka itu biasanya mendapatkan akses tentang pupuk ataupun tentang pembasmi hama itu dari mana gitu. Nah, setelah kamu tahu beberapa informasi mendasar gitu ya, kan ini desk research dulu ya, informasi mendasar, yang harus kamu lakukan adalah sebenarnya datang langsung ke tempatnya. Bisa datang langsung ke tempatnya atau bisa juga kerjasama. Jadi kalau misalnya petani ataupun nelayan, mereka tuh sudah punya komunitasnya sebenarnya. Kamu harus mendatangi mereka. Itu aku lupa nama istilahnya itu apa. Komunitas para petani-petani itu ada musrembang ya kalau nggak salah, musyawarah apa gitu. Nah itu kamu harus mendatangi mereka dan lakukan pengambilan data gitu. Pengambilan data dilakukan adalah perilaku mereka. Mereka itu biasanya bertani itu biasanya dalam 1 tahun berapa kali. Kemudian tanamnya itu berapa kali pada bulan-bulan apa. Belinya tuh brand apa saja dan berapa banyak. Kemudian cara pembayarannya gimana? Biasanya tuh kalau petani ataupun nelayan, biasanya mereka tuh bayarnya di belakang ya. Tunggu panen dulu baru bayar. Nah itu juga kamu harus siap. Kamu harus siap modalnya, karena cash flow kamu akan lama jalannya. Gitu. Cash flow-nya baru ada di akhir, karena mereka akan bayarnya pada saat panen. Nah, berarti nafas kamu tuh harus panjang tuh untuk memuterin marketing kamu, untuk melakukan penjualan, distribusi produk dan sebagainya itu harus jelas gitu. Jadi yang mau saya arahkan di sini, pertama kamu lakukan desk research, kemudian yang kedua kamu harus cari perkumpulannya gitu ya biar lebih cepat. Kemudian yang ketiga kamu pelajari perilaku bisnisnya, perilaku mereka berkebun, bertani itu seperti apa. Kemudian merek yang biasa mereka pakai itu dari mana dan cara belinya dari mana. Kemudian selanjutnya ketika kamu melakukan komunikasi brand, memang betul mereka itu tidak punya akses komunikasi ya, terbatas komunikasinya. Kalau kita kan ada handphone, ada kuota gitu ya, gampang ya cari informasi. Tapi kalau mereka itu biasanya enggak. Jadi yang mereka lakukan adalah dari komunitasnya itu sendiri. Jadi kamu harus menghubungi komunitas itu, biasanya melakukan produk knowledge ya, produk knowledge itu biasanya setiap kapan gitu ya. Nah itu harus dipelajari, makanya harus belajar perilaku gitu. Nah waktu itu saya kalau studi-studi kayak gitu biasanya lumayan lama tuh, stay di sana bisa sebulan 2 bulan untuk mempelajari, mengobservasi, kemudian melihat pesaing itu agak lumayan lama. Memang lama, tapi memang seperti itulah, pangsa pasarnya memang seperti itu gitu. Gimana Revansa? Sudah jelas Kak, makasih. Ya, thank you. Oke, next question ada dari Kak Lutfi Kodir. Pada Kak Lutfi Kodir silakan untuk on mic dan cam untuk menanyakan pertanyaannya ke Kak Indah. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Lutfi Kak, dari instansi UNESA. Di sini saya izin bertanya,
produk yang memiliki brand dan tidak memiliki brand itu kan berbeda, sangat berbeda, baik dari segi kualitas, pemasarannya dan lain-lain. Di sini saya izin bertanya tentang upaya apa yang kita bisa lakukan dalam membangun suatu produk identitas brand sehingga bertahan dalam jangka panjang. Biasanya produk itu ada yang jangka pendek. Jadi bagaimana sekiranya produk yang saya ambil itu brandnya itu bertahan dalam jangka waktu panjang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya gimana sih caranya brand kita tuh bisa survive dalam waktu yang jangka panjang ya, dalam waktu lama. Itu kenapa? Gimana sih caranya gitu ya? Yang pertama kali yang harus kalian lakukan itu adalah tentu saja pengen tahu gitu ya, brand kalian ini mau dikenal sebagai apa. Kalian harus mendesain brandnya dulu. USP-nya apa? Unique Selling Proposition-nya apa? Apa yang membuat brand kalian berbeda dibandingkan dengan brand lain? Itu adalah langkah pertama. Langkah keduanya adalah bagaimana supaya brand kalian ini dikonsider sama orang lain gitu ya. Misalnya orang mau beli kopi gitu ya, pastikan brand kalian itu ada di pilihan mereka gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah melakukan brand komunikasi. Harus ada message, harus ada harus ada relationship dengan konsumen gitu ya. Contoh aja dengan pertemanan gitu ya. Kalau kita tidak membangun relationship dengan teman gitu ya, apakah kita masih mau temenan dengan mereka? Apakah mereka masih mau hangout dengan kita gitu ya? Belum tentu, karena kita tidak ada relationship. Jadi brand itu harus dibangun gitu ya, harus dibangun relationship-nya dengan consumer gitu ya, memastikan bahwa brand kita itu memang terus dicari gitu ya, harus terus dicari dan kita harus terus berinovasi gitu ya. Aku lihat di kolom chat gitu ya, ada contoh tentang brand Nokia gitu. Dulu Nokia kuat banget, kenapa sekarang dying gitu ya, malah bahkan mungkin nggak terdengar di top 10 brand yang dipakai di mengenai handphone gitu ya. Ya karena mereka tidak berinovasi gitu ya. Jadi ketika iPhone datang kemudian memberikan inovasi mengenai internet, mengenai touchscreen, Nokia itu tidak bergerak gitu. Mereka nggak mau berinovasi karena merasa bahwa brand mereka tuh sudah kuat. Itu adalah kesalahan yang pertama. Ketika kalian tidak melihat kompetisi, tidak melihat keinginan pasar, disitulah kalian akan gagal gitu ya. Maksudnya brand itu nggak akan survive karena brand itu kita bangun untuk menjawab kebutuhan konsumen. Ketika konsumen itu kalian lupakan, kalian tidak membangun relationship, kalian tidak tahu mau konsumen seperti apa, disitulah brand kalian akan tidak survive gitu ya, akan ada dalam waktu jangka pendek. Jadi membangun brand itu jangka panjang ya, tidak hanya setahun 2 tahun, itu kita harus prosesnya itu lama dan kita harus lakukan riset secara berulang-ulang, memastikan bahwa brand kita itu memang relatable gitu dengan target market kita. Kalau enggak, tahu-tahu salesnya kalian akan jatuh gitu ya, akan terus turun seperti itu. Jadi harus terus selalu berinovasi, selalu terus berkomunikasi, terus melakukan hubungan relationship dengan target pasar. Channelnya juga harus selalu diperbaharui. Kalau misalnya konsumen kalian menggunakan TikTok, ternyata sekarang udah berubah nih, mereka udah nggak mainan TikTok, ternyata mainnya Telegram. Berarti kalian harus berkomunikasi di Telegram itu juga gitu. Jadi harus terus berkembang. Jangan hanya melakukan promosi, melakukan diskon. Itu diskon ataupun promosi itu hanya jangka pendek saja. Kalian harus membangun dari value brand itu sendiri. Gitu. Gimana Lutfi? Terima kasih Kak untuk jawabannya, sangat detail dan jelas. Oke, terima kasih untuk ini atas jawabannya. Selanjutnya ada dari Kak Muhammad Rezal Pahlepi, boleh silakan menanyakan pertanyaannya ke Kak Indah. Izin bertanya sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Pahlepi, saya dari instansi IKIP Siliwangi, izin bertanya. Sebelumnya kan ada jawaban tentang masalah iPhone dan Nokia tersebut gitu. Nah, dari saya sendiri masih memiliki penasaran gitu. Kalau kita lihat
perkembangan iPhone makin lama memang makin lebih canggih, tapi banyak yang bisa dibilang pengurangan fitur. Nah, seperti charger yang dijual terpisah, yang sebagainya. Tapi kenapa masih banyak orang yang memilih iPhone, sedangkan Android itu bisa dibilang bertambah canggih. Nah, saya itu pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu gitu? Kenapa Apple itu bisa menjadi sangat kuat brandingnya? Oke, thank you Reza untuk jawabannya. It's very very good question ya. Kenapa sih iPhone makin ke sini makin mahal, tapi makin berkurang fiturnya? Kenapa ya? Gitu ya. Karena mereka tidak menjual barangnya, Reza. Jadi mereka nggak menjual handphone. Yang mereka jual adalah prestige ya, perasaan bangga gitu ya, proud gitu ya. Proud kalau kalian tuh bisa memegang handphone atau memiliki handphone iPhone yang up to date gitu. Mereka kan setiap tahun mengeluarkan iPhone baru ya, iPhone 13, 14 gitu. Bahkan desainnya itu hanya beda-beda tipis gitu ya. Mungkin beda 1 cm doang desainnya gitu. Tapi kenapa gitu orang? Karena yang mereka jual itu bukan produk, yang mereka jual adalah brand. Yang mereka jual adalah prestise gitu. Orang kalau misalnya udah tahu nih ya, minggu depan udah ada iPhone yang mau dijual gitu ya, orang udah ngantri di depan tokonya sampai berular, ditungguin aja sampai brand tokonya dibuka dan mereka akan beli. Disitulah kekuatan suatu brand gitu ya. Kenapa brand timnya iPhone itu jauh lebih banyak dibandingkan orang sales ya, orang marketing, karena brand iPhone itu mereka menjual dirinya sendiri, nggak perlu ada orang banyak sales gitu ya, ditaruh aja di toko, nanti akan banyak orang yang akan datang gitu ya. Yang dibutuhkan adalah brandnya. Ketika kita membangun bahwa brand kita ini adalah brand yang prestise gitu ya, ketika kamu megang brand iPhone dengan brand Android, kamu mau merasakan emosional yang berbeda gitu ya. Kamu akan dianggap seseorang yang berbeda gitu ya. Mungkin tadi megang Android biasa-biasa aja, tapi kalau dipegang iPhone, wow. Nah, kata wow itulah yang dijual oleh brand itu. Itu membuat suatu iPhone menjadi brand seperti itu tidak waktu dalam jangka yang pendek. Ya, makanya saya bilang untuk membangun suatu brand itu membutuhkan waktu yang panjang gitu ya. Enggak 6 bulan, setahun, 2 tahun, itu adalah maraton kita ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang merintis suatu brand, jangan patah semangat ya. Brand kalian baru punya brand setahun, 2 tahun kok nggak naik-naik gitu ya. Kalian harus lihat lagi, riset lagi, ini ada apa gitu ya. Tapi jangan dimatikan brandnya, kalian harus tahu dulu gitu. Karena ini adalah maraton, kalian harus kuat gitu ya. Harus kuat bagaimana caranya brand kalian bisa survive. Mungkin channelnya salah, komunikasinya salah, atau mungkin message-nya itu nggak tepat, atau mungkin target pasarnya salah gitu ya. Itulah yang harus kalian jawab pada saat melakukan riset pemasaran gitu ya. Kalian harus tahu dulu audiensnya ini maunya apa, dan pastikan brand kalian itu memang diinginkan oleh orang-orang tersebut gitu. Kamu Reza, apakah menjawab pertanyaannya? Terjawab? Sangat terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Muhammad Reza. Mungkin ada, karena kita berhubung sudah mendekati waktu akhir acara, ada satu pertanyaan lagi Kak dari Kak Clara Sinta. Sore Kak, aku izin bertanya, bagaimana sebuah brand image dalam suatu pemasaran dapat dikatakan berhasil? Karena terkadang ada brand yang diyakini kualitasnya oleh banyak orang, kemudian bisa hilang begitu saja. Oh ini, maaf Kak, tadi sudah terjawab pertanyaannya Kak. Aku ganti pertanyaan dulu ya Kak. Ya. Ada dari Kak Glana Paramita. Kak, izin bertanya, meski story di brand kita full story-nya, namun tidak semua konsumen bisa tahu full story. Kadang hanya story parsial dari brand kita saja, Kak. Sedikit sana, sedikit sini. Nah, untuk hal ini bagaimana, Kak? Kita tidak bisa memaksakan konsumen untuk bisa tahu full story dari produk kita. Apa solusinya, Kak? Oke, solusinya adalah pertama, kamu itu harus membuat repackaging dari story-nya gitu. Kenapa sih orang cuma mau dengerin story kamu tuh sedikit-sedikit gitu, parsial-parsial? Kenapa? Ya mungkin nggak menarik gitu ya. Jadi karena target kalian, konsumen kalian hanya mencari ataupun mendengarkan story yang mereka mau dengar, karena itu adalah yang menarik gitu. Sisanya mungkin tidak menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, story-nya kepanjangan. Ya,
sekarang itu adalah zaman di mana tren gampang sekali viral dan gampang sekali hilang gitu ya. Kenapa? Karena orang butuh apa ya? Kebutuhan orang itu semakin cepat dan semakin cepat ada dan semakin cepat hilang gitu ya. Jadi makanya banyak sekali produk yang viral terus kemudian hilang gitu ya. Karena memang nggak survive. Jadi niche-nya itu atau kebutuhan dari konsumen itu juga berubah-ubah gitu ya. Jadi makanya pada saat kita membuat message dari brand kita kepada orang lain atau membuat story gitu ya, membuat cerita brand kita ini ngapain, apa yang mau di deliver, message-nya itu harus padat gitu ya, harus concise gitu ya. Jadi harus padat, tepat guna, dan juga apa yang mau disampaikan itu ditangkap dengan full gitu ya, tidak parsial, tidak apa namanya, tidak sepotong-sepotong gitu ya. Nah itulah kenapa kita harus cari tahu sebenarnya yang mereka mau dengar itu seperti apa. Bisa jadi bukan message-nya yang tidak menarik ya, delivery-nya yang tidak menarik. Misalnya membuat semacam tampilan grafisnya itu tidak menarik misalnya. Jadi yang mereka lihat hanya 5 detik pertama gitu. Atau mungkin channel yang kalian gunakan itu tidak tepat. Misalnya kalian membuat channel iklannya di ads YouTube gitu ya. Kalau ada ads YouTube kan rasanya pengen cepet-cepet selesai gitu ya. Mungkin sebaiknya jangan di ads YouTube, mungkin sebaiknya membuat kayak a day in my life gitu ya. Orang kan kayak dengerin gitu day in my life gitu ya. Padahal sebenarnya memasukkan adanya story tentang brand di situ. Jadi memang ketika kita menyampaikan suatu story tentang suatu brand, kita tidak boleh terlalu apa ya? Terlalu kalau zaman sekarang tuh tidak boleh terlalu terbuka gitu ya, harus halus masuknya gitu. Jadi anak-anak zaman sekarang ini apalagi kalau untuk yang brand-brand muda gitu ya, itu masuknya itu harus halus. Jadi orang-orang seakan-akan tidak merasa kita ini sedang brand komunikasi nih, tapi kita tidak sedang iklan gitu ya, tapi sebenarnya kita sedang cerita dengan adanya konten-konten yang sangat menarik. Jadi orang mau dengerin ceritanya dengan full gitu. Jadi kenapa? Jadi balik lagi ke pertanyaannya, kenapa orang cuma mau dengerin separuh-separuh? Ada 2 hal. Yang pertama message-nya yang tidak menarik, kedua kontennya tidak menarik. Ataupun yang ketiga, channelnya salah gitu ya. Jadi itu adalah 3 hal yang harus kamu ketahui ketika mau membuat suatu brand story. Dari itu sudah cukup? Diana ya? Sepertinya sudah terjawab, Kak. Aku tadi sempat bilang kalau misalnya tadi itu ada pertanyaan terakhir, cuman aku mohon maaf banget, Kak, ada satu pertanyaan lagi yang ternyata bagus banget, Kak, ini harus ditanyakan juga. Ada satu pertanyaan dari Kak Retno Tri Asusti, izin bertanya, Kak, jika kita sudah memiliki ide brand dan sudah melakukan riset pasar, namun hasil riset ternyata kurang akurat, bagaimana kita mengantisipasi hal tersebut? Ini yang kita sebelum sempat tanyakan, Kak. Ini bagus banget pertanyaannya. Oke. Bagaimana kalau hasilnya tidak akurat gitu ya? Hasil yang tidak akurat itu bisa disebabkan oleh 2 hal. Pertama, identifikasi masalahnya tidak jelas, ya. Identifikasi masalahnya tidak jelas. Yang kedua, cara pengambilan datanya salah gitu atau kurang tepat sehingga hasil datanya pun tidak tepat. Nah, terus next-nya gimana nih? Ini datanya kurang tepat. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saran saya, kalau misalnya ragu-ragu terhadap data tersebut, kalian harus melakukan pengambilan data kembali. Ya, untuk menjustifikasi atau memvalidasi apakah memang benar data sebelumnya itu salah atau kurang tepat. Atau misalnya ternyata kamu tuh udah terlalu banyak melakukan asumsi gitu ya. Harusnya ini brand ini ada di nomor 1 gitu ya. Kenapa brand ini adanya di nomor 5? Oh, berarti datanya salah gitu ya. Sebelum masuk ke conclusion seperti itu, coba ambil second opinion. Lakukan pengambilan data lagi dengan cara atau approach yang berbeda. Apakah memang benar brand tersebut ada di posisi 1 atau di posisi 5 gitu. Ternyata memang posisi 5, ya berarti memang data yang pertama itu memang benar gitu. Tapi karena kamu sudah terlalu berasumsi sehingga kamu itu tertutup gitu ya. Jadi seakan-akan datanya salah gitu. Tapi kalau misalnya dilakukan pengambilan data kembali, kemudian melakukan riset ulang gitu ya, ternyata asumsi kamu benar. Brand saya ini harusnya di nomor 1 dan benar memang brand 1, berarti data yang dijadikan acuan untuk pembuatan strategi brand selanjutnya adalah pengambilan data yang kedua. Oke, terima kasih banyak Kak Indah atas jawabannya.
Mungkin sebelum kita menutup sesi hari ini, aku ingin sekali lagi remind untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk join ke grup Telegram Populix karena di sana akan diumumkan pemenang dari, bukan pemenang, akan diumumkan siapa yang memiliki pertanyaan terbaik hari ini akan mendapatkan door prize 50.000 gitu. Oke, karena kita sudah ada di penghujung acara, aku pengen minta closing statement dari Kak Indah terlebih dahulu. Kak Indah, silakan. Oke, terima kasih Hafiz. Jadi closing statement dari saya adalah pertama, brand itu adalah sesuatu yang sangat penting supaya produk kita survive ya, survive di kompetisi gitu ya. Dan brand itu harus dipupuk ya, harus dipupuk, dibesarkan dan dikuatkan. Jadi ketika kalian memiliki suatu brand, kalian ingin membangun suatu bisnis, kalian harus kuat untuk membangun brand tersebut dalam waktu jangka lama. Gitu ya, karena itu bukan membangun suatu brand tidak bisa instan. Suatu hal yang instan dan viral itu akan mati dengan cepat kalau misalnya tidak ada strategi brand yang kuat. Gitu. Itu aja dari aku. Oke, terima kasih Kak Indah atas closing statement yang singkat, padat, jelas, dan powerful sekali ya untuk teman-temannya. Oke, sebelum kita berpisah, aku pengen ajak teman-teman semua untuk on cam karena kita akan